ini parah nih. Meski sudah ada pemberitahuan bahwa depo sampah tutup, masih ada saja warga yang nekat membuang sampah. Tumpukan sampah bahkan telah meluber. Ini dalam sehari ada 370 ton sampah yang diproduksi di kota Yogyakarta. Jumlah itu sampah rumah tangga, jejak kecil keseharian yang diam-diam menjadi luka bagi bumi. Plastik yang mengalir ke sungai, sisa yang menumpuk tanpa arti. Di tangan pemuda, harapan negeri tumbuh. Bukan hanya dari mimpi-mimpi yang tinggi, tapi dari kesediaan memungut, memilah, dan peduli. Beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman saya mengadakan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap pemuda-pemudi GBI Miracle Service Yogyakarta. Kami menanyakan beberapa hal yang tujuannya adalah untuk melihat seberapa peduli mereka terhadap masalah sampah yang terjadi di sekitar mereka. Pertanyaan pertama yang kami tanyakan kepada mereka adalah, apa yang akan mereka pilih? Membawa tumbler atau tempat minum sendiri atau menggunakan botol plastik? Hampir dari seluruh pemuda-pemudi yang kami wawancarai memilih untuk membawa tumbler atau tempat minum sendiri. Mereka beralasan membawa tumbler bisa digunakan secara berulang kali sehingga bisa mengurangi penggunaan botol plastik dan menurunkan jumlah sampah akibat penggunaan botol plastik secara berlebih. Pertanyaan selanjutnya yang kami tanyakan kepada mereka adalah apa yang akan mereka lakukan jika gereja menyediakan konsumsi, menggunakan bungkus yang sekali pakai, atau menggunakan tempat makan sendiri. Terjadi perdebatan antara beberapa pemuda dan pemudi. Ada yang memilih untuk membawa bekal sendiri dengan alasan makanan yang disediakan bisa dibawa pulang. Ada juga yang memilih untuk tetap menggunakan bungkus makanan. Ada alasan menarik di belakangnya kenapa beberapa pemuda-pemudi ada yang memilih menggunakan bungkus makanan, yaitu karena mereka merasa malu jika harus membawa tempat bekal ke dalam lingkungan gereja. Mereka yang memilih menggunakan bungkus makanan berpendapat bahwa mereka yang memilih menggunakan tempat bekal sendiri hanyalah perkataan atau jawaban belaka saja, karena pada kenyataannya kita tetap menggunakan bungkus makanan. Kami melanjutkan wawancara dengan masuk ke pertanyaan filsafat, di mana kami menanyakan, di manakah keberadaan Tuhan itu? Jawaban kembali berbeda-beda. Ada yang menjawab imanen, ada yang menjawab transenden, dan juga ada yang menjawab keduanya. Mereka masing-masing punya alasan tersendiri kenapa mereka memilih jawaban tersebut. Ada yang karena mengikuti ajaran gerejanya, ada yang merasa bahwa Tuhan adalah sesuatu yang sangat besar sehingga tidak mungkin ada bersama-sama kita, di sekitar kita. Dan ada juga yang merasa bahwa Tuhan selalu ada di sekitar kita, dimanapun itu. Jadi, apakah Tuhan ada di tempat sampah? Lagi-lagi, jawaban mereka berbeda-beda. Jadi, apa pandangan mereka tentang hubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya?
Mereka menyatakan bahwa semua ciptaan yang ada di dunia ini memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau mutualisme. Mereka berpendapat bahwa alam merupakan sesama, tapi sekaligus juga sebagai pelengkap kehidupan manusia. Yogyakarta bukan hanya kota pelajar, tapi rumah bagi budaya, harapan, dan masa depan. Namun, diam-diam, satu masalah terus membayang di balik megahnya candi dan ramainya Malioboro. Sampah rumah tangga yang kian menumpuk dan tak lagi mampu ditampung dengan tenang. Setiap harinya, Yogyakarta menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah, dan lebih dari 60% berasal dari rumah-rumah kita sendiri. Dapur, kamar, meja makan, kantong belanja, disitulah semua bermula. TPA Piungan, yang dulu tenang menerima limbah kota, kini tak lagi mampu menahan beban. Sudah berkali-kali ditutup sementara, tapi sampah terus mengalir tanpa henti. Lalu, siapa yang harus bertindak? Jawabannya adalah kita. Kita, para pemuda, para penghuni masa depan, tidak bisa lagi berpangku tangan. Karena krisis ini bukan hanya soal bau atau pemandangan yang tak nyaman. Ini soal warisan. Apa yang ingin kita tinggalkan untuk anak-anak kita kelak? Di banyak sudut Jogja sudah tumbuh harapan. Bank sampah komunitas, gerakan nol sampah, dan pemuda-pemuda yang memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka percaya bahwa bumi yang bersih dimulai dari rumah yang peduli, dan Yogyakarta yang lestari lahir dari warganya yang bertanggung jawab. Mari kita tangani bersama untuk Yogyakarta yang lebih bersih, lebih sehat, dan tetap istimewa. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta, semua kenangan cinta terajut. Woi, Finish makan dia asik banget.